Jangan berisik ya. Oke Bang Umar, ini pasca bebas, Abang sekarang terlihat lebih religi nih. Artinya ada pengalaman religi apa selama di dalam tahanan Bang Umar? Ya, semua orang punya masa lalu ya. Nah hari ini saya merasa bahagia. Banyak berbeda di antara sebelum saya masuk ke penjara dan saat saya masuk, banyak hikmah yang saya dapat di dalam. Satu contoh, di saat saya pertama bangun masjid, yang pertama hari ini saya bangun lagi yang besar. Saya bangun masjid tahun 2011 di depan rumah, hanya 3 langkah masuk. Saya bangun masjid tapi tidak pernah masuk ke masjid. Bahkan di bulan puasa, saya datang ke Jakarta tahun 96 akhir. 97, 98, 99, 2000 saya masih bisa puasa. Ini cerita lelucon ya. Tapi di saat 4 tahun berlalu, saya sudah mengenal dunia malam. Saya mengenal ya nakal Jakarta. Saya tidak pernah puasa. Sholat aja gak, bagaimana puasanya? Tapi begitu bahagianya saya kemarin saat saya ditangkap. Nah dengan kesempatan ini juga saya mau katakan bahwa saya berterima kasih juga kepada aparat kepolisian yang sudah menangkap saya dengan kesalahan dan kekurangan saya. Ternyata di dalam saya banyak dapat hal-hal yang positif di dalam. Dan alhamdulillah hari ini ya saya bebas. Apa yang saya dapat di dalam, mudah-mudahan saya tidak mau mengulangi lagi hal-hal yang masa lalu buruk saya. Dan saya berharap ya khususnya untuk seluruh masyarakat di Indonesia, terutama pemuda, jangan ikutin hal yang buruk seperti yang pernah saya alami, terutama narkoba. Narkoba adalah musuh kita bersama. Oke Bang, pasca bebas hari pertama Abang langsung pergi umroh bersama UAS. Saat saya bebas saat itu, kalau tidak salah tahun kemarin ya, itu saya langsung maulid di kediaman saya di hari pembebasan saya. Dan setelah itu saya memang sudah program, saat saya masih di dalam saya sudah program bahwa saya akan berangkat umroh. Alhamdulillah kemarin sudah kesampaian. Hari ini kita masuk di bulan puasa. Ya bahagia sekali saya di saat saya berbuka. Saya yang pertama bukan karena makanan enak yang saya nikmati, tapi saya merasa merdeka di saat terbenamnya matahari di saat jam berbuka. Saya merasa saya jalani perintah Allah. Saya bisa berpuasa 1 hari full. Bang, abang kan sekarang jauh lebih religius bang ya. Abang juga bergaul dengan para ulama seperti yang banyak kita lihat. Apa sih bang yang abang rasakan nih setelah abang lebih dekat dalam hal religi bang? Apa yang abang rasakan? Jadi gini, kalau dibilang bahwa yang kita dapat, yang kita nikmatin di dunia ini, Allah menciptakan semuanya. Tapi bagi saya, semua ini harus kita mensyukuri. Kita hari ini kita bisa bernapas karena Allah. Mata yang kita bisa melihat karena Allah. Apa daya kita sebagai hamba, manusia biasa. Nah, dulu saya bergaul dengan teman-teman yang dunia malam, ya sesama hamba Allah. Hari ini saya berteman dengan para ulama, sama hamba Allah. Tapi ada negatif, tanda kutip, ada baik, ada buruk. Ada salah, ada yang benar. Nah hari ini saya ingin bergaul dengan orang-orang baik, orang-orang yang jujur. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang baik dan orang-orang yang jujur. Begitu. Merasakan ada ketenangan batin nggak Bang? Sangat. Dulu saya sejujurnya begitu, bahwa di saat saya masih bergaul dengan orang-orang tanda kutip ya, itu saya merasa bahwa tidak ada kenyamanan juga. Walaupun ada kebahagiaan, tapi tidak ada kenyamanan. Nah hari ini setelah saya keluar penjara dan saya mendapatkan hal-hal positif dalam, hari ini saya mau berteman dengan orang-orang baik, terutama para ulama, para habaib. Satu contoh, saya tadi baru bertamu di kediaman Habib Rizik, luar biasa. Kebahagiaan tersendiri. Rasanya dunia itu tidak ada bagi kita. Mau mendekatkan diri terus. Mudah-mudahan kita semua ini, teman-teman juga, khususnya masyarakat Maluku dan terutama masyarakat Maluku di Indonesia Timur, ya ayo kita bersama-sama mencari kebaikan. Nah, saat abang terpuruk, siapa bang orang-orang yang selalu menguatkan abang nih? Terutama keluarga. Anak dan istri itu menjadi obat. Saya rasakan itu.
Hari ini istri saya tadinya 8, tersisa 3 hari ini. Anak saya 23, tapi bahagia saya. Saat ini kita duduk di kediaman istri saya yang paling tua. Kebahagiaan tersendiri. Nah, yang menjadi obat adalah anak istri. Tidak ada yang lain. Dan doa. Itulah menjadi doa, obat. Kalau dibilang teman, semua teman ada yang baik, banyak yang baik. Kalau dibilang hari ini buruk, kita hanya bisa mendoakan bahwa yang buruk itu semua menjadi baik. Kalau kita bilang kembali lagi ke belakang bahwa oh yang ini tidak baik, jangan lagi kita ucap. Tapi kita berdoa agar mereka menjadi lebih baik. Saya juga hari ini belum sempurna kok. Maka saya minta doa dari semua teman-teman, terutama para ulama, para habaib, khususnya masyarakat Maluku, dan lebih khusus dari keluarga anak istri saya, agar selalu saya didoakan untuk diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kebahagiaan dan kesuksesan. Tapi ada penyesalan terbesar bang ya atas apa yang pernah abang lakukan sebelumnya ya? Sangat. Ya. Kalau itu penyesalan itu datang dari awal, tidak mungkin saya lakukan. Bang, terakhir, berarti saat maaf yang abang saat di dalam, abang merasa ada hikmah apa nih yang saat nanti mau keluar bebas pas tahun lalu sudah terlaksana, ada nazar apa atau ada gimana? Nazar saya adalah ya yang kita lihat bahwa masjid. Saya sebelum saya masuk memang saya bangun masjid, tapi hanya 8 kali 9 meter. Tapi saat saya ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2019. Di saat saya beberapa hari kemudian, saya langsung perintahkan untuk keluarga bangun masjid di kediaman. Itu di saat saya berada di dalam penjara. Saya nazar tujuannya adalah hari ini saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya yang sudah tiada. Dan hari ini kuburan bapak saya, mama saya karena meninggal di Maluku pada tahun 2009, dan bapak saya di saat saya di dalam, bapak saya meninggal. Maka nazar saya alhamdulillah tercapai. Saya bangun lagi masjid 22 kali 23 dan sudah diresmikan oleh Ustadz guru besar kita, Ustadz Abdul Somad, Desember kemarin. Dan kebahagiaan tersendiri saya adalah bagaimana membahagiakan anak dan istri dan keluarga. Bang, atau mungkin itu juga bang yang menjadi abang akhirnya hijrah terus lebih religi, mungkin pada saat di tahanan terus orang tua meninggal, abang menyesal nggak bisa ketemu, itu menjadi alasan juga bang akhirnya Titik balik abang. Ya kalau dibilang itu nanti jadi kita sedih lagi kan. Kita di saat kita bahagia di luar dengan keluarga dan orang tua, Allah tidak mengambil. Di saat kita sudah berpisah, walaupun perpisahan itu tidak sejauh apa, walaupun bisa komunikasi, tapi di saat pergi, di saat kita tidak ada. Maka saya mau bilang satu kata bahwa bahagialah bagi orang tua yang punya orang tua masih hidup. Jangan sia-siakan kesempatan itu, karena surga ada pada mereka. Saya bersyukur hari ini walaupun orang tua saya sudah meninggal, tapi saya makam di depan pintu keluar kanan saya. Jadi saya anggap bahwa beliau selalu ada, orang tua saya itu masih ada. Begitu saya. Bang, tapi abang kan orang yang kuat, terus bergelimang harta, terus banyak teman-teman juga abang. Nah, tapi ketika abang ditahan, stres juga nggak bang pertama kali masuk? Stres. Harta tidak ada gunanya. Disitulah menyadarkan diri kita bahwa ternyata harta, kekayaan itu tidak ada gunanya. Kebahagiaan itulah yang menjadi, orang bilang kalau uang, teman banyak, segalanya ada. Tapi di saat kita sulit, disitulah kita tahu siapa teman dan siapa lawan. Tapi tidak luput dari hanya bisa berdoa. Doalah yang bisa menyelamatkan kita, bukan karena uang, bukan karena teman banyak tadi, tapi kembalikan pada diri kita. Maka dekatkan diri kepada Allah. Oke, siap, mantap. Terima Oke. kasih.